Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari jemaah Masjid Ami Abdullah rahimakumullah. Mari sama-sama kita buka pertemuan di ba'da maghrib kali ini dengan membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه وولاه إلى يوم القيامة رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما وارزقني فهما فقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Wahai orang yang beriman, bertakwa kepada Allah dengan hak, dengan benar, dan jangan kalian mati kecuali dalam keadaan sebagai orang yang berserah diri kepada Allah sebagai seorang muslim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Alhamdulillah, rasa syukur yang tak terhingga mari kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmat, taufik dan hidayah yang Allah berikan kepada kita semua. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta kerabat, sahabat dan pengikut setia beliau hingga akhir zaman. Jemaah Bapak Ibu rahimakumullah, di kesempatan malam hari ini kita akan mengangkat satu tema dengan judul Mulia bersama Al-Quran. Mulia bersama Al-Quran. Diceritakan dalam sebuah riwayat, pada suatu saat Khalifah Umar bin Khattab itu berjalan mengunjungi kota Usfan. Kota Usfan ini dipimpin oleh seorang laki-laki bernama Nafi' bin Abdul Harith. Dia merupakan pemimpin di kota Usfan. Setelah Khalifah Umar bin Khattab ketemu dengan Nafi', lalu dia memberikan amanah kepada Nafi' untuk menjadi pemimpin di kota Makkah. Umar bin Khattab memberikan amanah kepada Nafi' menjadi pemimpin di kota Makkah, dan Nafi' bin Abdul Harith menerimanya. Lantas Khalifah Umar bertanya, wahai Nafi', siapa nanti yang akan menggantikan engkau sebagai pemimpin di kota Usfan? Karena Nafi' tadi pindah ke Makkah, lalu kata Khalifah Umar, siapa nanti yang akan menjadi pemimpin di kota Usfan ini? Lalu Nafi' mengatakan, nanti yang menjadi pemimpin menggantikan aku di Usfan ini adalah seorang laki-laki bernama Ibnu Abza. Namanya adalah Ibnu Abza. Lalu Khalifah Umar bertanya kembali, siapa itu Ibnu Abza? Rupanya Umar belum tahu siapa seorang laki-laki yang bernama Ibnu Abza ini. Kemudian Nafi' bin Abdul Harith menjawab,
Ibnu Abza adalah seorang mantan dari budak-budak kami. Jadi Ibnu Abza ini ternyata adalah seorang mantan budak. Lalu Khalifah Umar terkejut Khalifah Umar. Lalu dia bertanya, mengapa engkau tunjuk seorang mantan budak untuk jadi pemimpin? Mengapa harus seorang mantan budak harus diangkat sebagai seorang pemimpin? Lalu Nafi' bin Abdul Haris menjawab, memang dulu dia adalah mantan seorang budak, tapi sekarang Ibnu Abza ini adalah seorang ahlul Quran. Dia hafal Quran, dia paham Al-Quran, dia mengamalkan isi Al-Quran, akhlaknya adalah Al-Quran sebagaimana akhlak Rasulullah, kana khuluquhul Quran. Maka kami angkat dia sebagai pemimpin. Lalu Khalifah Umar mengatakan, sadaqta ya Rasulullah, benar engkau ya Rasulullah. Lalu beliau membacakan hadis dari Rasulullah yang berbunyi, Innallah yarfa'u bihadzal kitab aqwama wa yadha'u bihi akharin. Hadis riwayat Muslim nomor hadis 817. Innallah, sesungguhnya Allah itu, kata Rasulullah dalam hadisnya yang dibacakan oleh Khalifah Umar bin Khattab tadi, Innallah, sesungguhnya Allah itu yarfa'u, dia mengangkat derajat. Allah itu, kata Rasulullah, mengangkat derajat suatu kaum, mengangkat derajat suatu bangsa, mengangkat derajat suatu umat, mengangkat derajat seseorang bihadzal kitab, dengan ini kitab Al-Quran. Innallah yarfa'u bihadzal kitab aqwama, sesungguhnya Allah mengangkat derajat suatu kaum, suatu kelompok, suatu masyarakat, bahkan kita secara pribadi, bihadzal kitab, dengan ini kitab Al-Quran. Jadi Allah itu, kata Rasulullah, mengangkat derajat seseorang itu dengan Al-Quran. Allah mampu mengangkat derajat seorang yang stratanya paling rendah, seorang budak. Bayangkan, mantan seorang budak, jangankan rumah, jangankan harta, dirinya pun dia tidak punya, karena budak. Dirinya pun tidak punya, apalagi harta. Bahkan dirinya sendiri dia tidak punya, karena dia seorang budak. Namun karena Al-Quran, namun karena keberkahan Al-Quran itu, Allah angkat derajat seorang mantan budak menjadi orang yang stratanya tinggi, menjadi seorang pemimpin di kota Usman. Al-Quran itu sanggup mengangkat derajat seseorang yang paling rendah ke tempat yang paling tinggi dengan Al-Quran. Sebaliknya, wa yadha'u bihi akharin, Allah itu juga menjatuhkan derajat seseorang dengan Al-Quran. Artinya ketika seseorang itu mengabaikan Al-Quran, tidak peduli dengan Al-Quran, masa bodoh dengan Al-Quran, dia pasti akan dijatuhkan derajatnya oleh Allah. Contohnya Abu Jahal, contohnya Abu Lahab. Itu contohnya. Abu Lahab disebut dalam Quran, surah Al-Lahab ada. Surah Al-Lahab, tabbat siyada abi lahabi wa tab, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab, sayasla naran dhata lahab, wa imra'atuhu hammalatal hatab, fi jidha hablum min masad. Celaka kedua tangan Abu Lahab. Kedua tangan Abu Lahab ini kerjaannya itu ngumpul-ngumpul harta aja. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Kerjanya itu mengumpulkan harta kekayaan. Karena dikiranya harta kekayaan itulah yang membuat dia kekal. Istrinya pun begitu. Wa imra'atuhu hammalatal hatab, istrinya pembawa kayu bakar. Maksudnya tukang ngompori. Nah, itu tukang kayu bakar, maksudnya ngompori. Apinya terpajah, masukkan lagi kayu, menyala lagi apinya. Yang menyuruh Abu Lahab untuk membunuh Rasulullah, ya istrinya itu. Celakai Rasulullah, bunuh Rasulullah. Istrinya tukang kompor. Sindir Allah dalam Quran, istrinya tukang bawa kayu bakar. Bukan maksudnya kayu bakar itu, karena istrinya orang sugih, orang kaya. Itu maksudnya kerjanya itu ngompor-ngomporio suaminya untuk memusuhi Islam, untuk memusuhi Rasulullah. Abu Lahab ini orang yang hebat, pemimpin di kota Mekah, orang terpandang dari suku Quraisy, kaya raya, pemimpin hebat, dikenal, dihormati, namun dihinakan oleh Allah derajatnya serendah-rendahnya. Konon kabarnya, menurut cerita, itu makam Abu Lahab di kota Mekah itu sekarang jadi tempat pembuangan kotoran terakhir tuh ya di situ.
Jadi kalau orang dari Masjidil Haram tuh buang kotoran, terakhirnya tuh dibuangnya itu di kuburan Abu Lahab, kayak sepitek. Tuh begitulah dihinakan oleh Allah orang-orang yang mengabaikan petunjuk Allah Quran. Walaupun Abu Lahab hebat, kaya raya, terpandang, namun dia mengabaikan Al-Quran, mengabaikan Rasulullah, mengabaikan Islam, mengabaikan kebenaran. Allah hinakan dia sehina-hinanya. Inna Allah yarfa'u bihadzal kitab aqwama wa yad'u bihi akharin. Sesungguhnya Allah itu mengangkat derajat seseorang, memuliakan seseorang dengan Al-Quran, sekaligus juga menghinakan seseorang itu dengan Al-Quran. Nah, sehingga kita mau pilih, mau dimuliakan Allah dengan Quran, atau mau dihinakan. Kalau kita ingin dimuliakan dengan Quran, muliakan Quran. Kalau kita ingin dimuliakan oleh Al-Quran, muliakan Quran, maka kita akan menjadikan Allah sebagai orang yang mulia. Ini cerita nyata, bukan cerita fiksi, bukan dongeng, cerita nyata. Di kota Damaskus, ada sebuah pekuburan yang terkenal, sampai sekarang terkenal. Nama pekuburannya adalah pekuburan Dahdah di Damaskus. Di pekuburan itu, yang dimakamkan di sana adalah orang-orang hebat semua, orang-orang syuhada, wali-wali Allah, alim ulama, dikuburkan di pekuburan Dahdah itu. Suatu saat ada seorang ibu membawa peti jenazah, diiringi dengan beberapa orang laki-laki saja. Ada jenazah dibawa diiringi oleh beberapa orang laki saja. Di pekuburan Dahdah itu ada seorang penggali kubur yang bernama Abdurrahman. Usianya 50 tahun. Nah, siapa kira-kira di sini usianya 50 tahun? Nah, lebih kurang kayak Abdurrahman ini. Usianya 50 tahun. Seorang penggali kubur yang bekerja menggali kubur sudah puluhan tahun namanya dia bekerja sebagai penggali kubur. Nah, ketika jenazah tadi mau diturunkan oleh rombongan laki-laki tadi, Abdurrahman itu melihat kuburan tadi tiba-tiba menjadi luas, menjadi taman yang indah dalam pandangan mata dia. Menjadi taman seperti taman surga yang indah dalam pandangan Abdurrahman. Kemudian datang dua orang pemuda tampan, gagah, berbaju putih, gagah kuda putih, langsung membawa jenazah tadi pergi. Dibawanya jenazah tadi pergi. Abdurrahman ini belum pernah menyaksikan yang demikian. Baru sekali dalam seumur hidupnya menyaksikan ada peristiwa seperti itu. Langsung pingsan Abdurrahman tadi. Penggali kubur itu langsung pingsan menyaksikan peristiwa yang dia lihat dengan mata kepalanya sendiri. Beberapa bulan berselang, ibu tadi datang lagi dengan membawa jenazah yang diangkat oleh beberapa orang laki-laki. Ketika jenazah itu diturunkan ke liang lahat, Abdurrahman sang penggali kubur kembali menyaksikan bahwa tiba-tiba kuburan tadi itu berubah menjadi taman surga yang indah. Lalu jenazah ini dijemput, dibawa oleh dua pemuda yang tampan, berbaju putih, berkuda putih. Pingsan lagi Abdurrahman tadi, penggali kubur tadi pingsan lagi. Setelah dia sadar, dicarinya ibu tadi, ketemulah sama si ibu. Lalu dia bertanya, wahai ibu, ada beberapa bulan yang lalu meninggal, ibu membawanya. Kemudian kemarin meninggal lagi, ibu yang membawanya jenazahnya. Siapa mereka ibu? Kata ibu tadi, kedua-duanya adalah anak saya. Dua orang yang meninggal itu adalah anak saya. Lalu Abdurrahman bercerita, begini ibu, dia ceritakannya sama si ibu tadi itu. Lalu ditanyanya, wahai ibu, apa kerjaan anak ibu yang pertama tadi? Yang pertama tadi itu adalah si bungsu. Ibu punya dua anak. Yang pertama itu anaknya yang kecil, yang bungsu anaknya. Yang terakhir meninggal adalah anaknya yang tua. Ditanyanya, wahai ibu, apa pekerjaan anak ibu yang pertama tadi? Kata ibu tadi menjawab, anak saya yang pertama tadi itu pekerjaannya menghafal Quran. Kerjanya menghafal Quran. Kerjanya menuntut ilmu agama. Kalau orang sekarang bilang tuh dia mondok, nyantri. Anak saya pertama itu seorang santri di pondok tahfiz Quran, anggap begitu. Kerjanya menuntut ilmu agama, kerjanya menghafal Quran. Lihat betapa mulianya orang yang menghafal Quran juga, Pak. Betapa Allah muliakan orang yang bersama dengan Al-Quran. Ini cerita nyata, bukan cerita dongeng, cerita nyata. Allah perlihatkan kepada Abdurrahman
bagaimana Allah memuliakan orang yang menghafal Quran ini. Mulia, ayo semangat menghafal Quran kalau ingin jadi orang mulia tuh. Hafal Quran. Hebat mulianya orang menghafal Quran. Lalu ditanya lagi, kalau yang kedua itu apa kerjaannya, Bu? Kalau anak ibu yang kedua, kata ibu ini menjawab, anak saya yang kedua itu seorang tukang kayu aja. Tukang kayu aja gawinya Bapak Ibu. Tetapi seluruh keperluan adiknya untuk belajar, menuntut ilmu, menghafal Quran, seluruh keperluan hidupnya ditanggung oleh kakaknya yang tukang kayu tadi. Jadi orang yang menghafal Quran, orang yang menuntut ilmu agama dengan orang yang membiayai sama mulianya dalam pandangan Allah. Jadi kalau bapak-bapak mungkin sudah usia lanjut, menghafal Quran mungkin sudah ngalih, sudah sulit untuk menghafal Quran. Gimana caranya supaya dapatkan kemuliaan seperti orang menghafal Quran? Bantu, biayai, dorong anak-anak kita, dorong cucu-cucu pian, suruh menghafal Quran, dimudahkan dia untuk menghafal Quran. Kalau punya uang, kasih uang. Kalau punya baju, kasih baju. Punya beras, antarkan beras. Mudahkan orang yang menghafal Quran, maka insya Allah orang yang memudahkan orang lain menghafal Quran, dia juga akan mendapatkan pahala orang yang menghafal Quran tadi. Mulia dalam pandangan Allah. Yang bersama Quran itu dimuliakan oleh Allah. Baik yang mempelajarinya maupun yang mensupport orang lain untuk menghafal Quran. Ayo Bapak Ibu ambil bagian. Kalau tidak mampu lagi menghafal Quran, jadi ulun tadi mudahkan orang lain untuk menghafal Quran. Ulun cerita sedikit. Dengan cerita ini ulun mengajak pian siapa yang mau nih untuk mendapatkan kemuliaan. Ulun lagi membangun pondok tahfiz Quran. Nama sekolah kami namanya Taman Cinta Quran. Nanti bisa dicek di Instagram, di YouTube. Namanya TCA Channel. TCA itu Taman Cinta Al-Quran. Ada KB, TK, SD, SMP, SMA. Muridnya sekarang sudah 650 orang. Cuma status gedung yang kami pakai sekarang adalah pinjam pakai, bukan punya kami sendiri. Punya seorang pengusaha muslim, orang dermawan, orang yang ikhlas. Dibangunkannya kami sekolah, disuruh kami mengelola. Di pertengahan jalan ini ada perjanjian sampai tahun 2029. Perjanjiannya 5 tahun lagi berarti kalau lebih kurang. Di pertengahan jalan ternyata ada pihak-pihak dari keluarga yang punya lahan ingin mengelola sendiri. Gedung itu mau diambil, mau dikelola sendiri, tapi kan ada perjanjian tidak bisa. Kasih kami tetap mengelola sampai sekarang. Cuma ini kan artinya tidak mungkin diperpanjang lagi nih, karena sudah ada niat pihak yang lain ingin mengambil alihnya. Maka kami sekarang sedang membangun gedung sekolah untuk menyiapkan, karena kalau tidak punya gedung, anak-anak kami ini bisa terlantar. Saya sudah ngelapor ke Pemda, sudah provinsi, susah memberikan solusi. Karena muridnya banyak. Kalau 20 orang kawat dipinjamkan gedung. Tapi kalau 650 orang ini solusinya adalah membangun sekolah sendiri. Alhamdulillah sudah berjalan 3 bulan ini kami sudah membebaskan lahan. Alhamdulillah itu sudah punya lahan sendiri 2 hektar lebih, 2,1 hektar, dan sekarang sedang membangun sekolah. Bisa nanti dicek di Instagram TCA, bisa dicek di Facebooknya, di apa namanya channelnya, ada situ semuanya. Sedang membangun ini untuk menyiapkan anak-anak menghafal Quran, jangan sampai mereka kehilangan tempat untuk belajar Quran. Dan di sekolah kami itu Pak, 10% itu hanya yatim piatu dan duafa gratis. Jadi tadi kalau jumlahnya 650 orang, ada 65 orang yatim piatu duafa gratis belajar. Nah insya Allah itu yang membantu. Bisa walang sembarang, yang boleh ngasih batu, ngasih semen, ngasih pasir, ngasih besi, silahkan. Antarkan langsung nanti ke komplek Grand Purnama 2 Handil Bakti. Mungkin kalau ada kenal sama Pak Haji Nabahan yang punya komplek dekat rumahnya Prof. Khairuddin. Nah, lokasi kami itu dekat dengan Prof. Khairuddin. Itu Prof. Khairuddin tahu kisahnya. Kisah sekolah ulum itu Prof. Khairuddin tahu. Karena sekolah yang sedang kami bangun ini dekat dengan rumah Sidin, tidak jauh dari Masjid Ar-Rahman yang di muka atau Masjid Muhammadiyah yang di depan. Kami ke belakang sedikit. Karena kami sedang membangun sekolah ini, sangat memerlukan bantuan uluran tangan dari orang-orang yang dermawan yang ingin mengambil bagian nilai pahala sama dengan orang menghafal Quran. Cukup dengan kirimkan semen, cukup kirimkan batunya, pasirnya, besinya, atau mungkin ada yang mau ngasih dana, boleh juga. Kalau mau ngasih dana nanti bisa ditransfer ke nomor rekening, mudah diingat, BSI Syariah atas nama pembangunan gedung sekolah TCA.
Nomor rekeningnya 130 114 6236. Itu mudah diingat, kada perlu dicatat. Satu biji Quran itu 30 juz, 114 surah, 6236 ayat. Nah, itu nomor rekeningnya. Satu Al-Quran itu 30 juz, 114 surah, 6236 ayat. 130 114 6236. Mudah diingat kalau Pak. Ingat aja Quran, ingat nomor rekeningnya. Ingat Quran 130 114 6236. Satu Quran itu 30 juz, 114 surah, 6236 ayat. Tidak perlu dicatat Pak, yang perlu ditransfer. Nah, kalau catat itu tidak perlu, benar kalau yang perlu transfer. Nanti insya Allah yang membantu akan mendapatkan amal jariah luar biasa. Jadi ulun mengajak, mendorong kita semua ini, ayo kita mengambil bagian dalam usaha untuk mendapatkan kemuliaan bersama Al-Quran. Ini janji Allah. Cerita ini sangat luar biasa. Setelah mendengar cerita ini Pak, penggali kubur tadi itu Abdurrahman berhenti menggali kubur. Dia datang ke Masjid Taqwa, namanya di Damaskus ada Masjid Taqwa. Di sana dia belajar dengan Syekh Hisham namanya. Syekh Hisham usia 50 tahun, belajar dari kurang 10 tahun. Abdurrahman menjadi ulama besar di Damaskus. Namanya berubah, ditambah namanya Syekh Abdurrahman Al-Haffar, ditambah di belakangnya gelar Syekh Abdurrahman Al-Haffar. Al-Haffar itu artinya penggali kubur, jadi namanya ditambah Syekh Abdurrahman Al-Haffar. Menjadi seorang syekh, menjadi seorang ulama, menjadi seorang yang terkenal, termasyhur di Damaskus. Sekarang ditanya semua orang tahu namanya itu Damaskus. Syekh Abdurrahman Al-Haffar muridnya dari Syekh Hisham. Dan cerita itu adalah keturunan dari Syekh Hisham. Itu di YouTube bisa dicek ceritanya itu. Ada di YouTube tuh. Cek aja cerita tentang pekuburan, tentang penggali kubur di Dahdah. Nah, itu keluar ceritanya itu. Ini cerita nyata. Setelah mendengar cerita itu, Abdurrahman ini Pak berhenti menjadi penggali kubur. Dia menuntut ilmu agama. Karena mulianya orang yang menuntut ilmu agama. Karena mulianya orang yang menghafal Quran. Dan mulia juga orang yang memudahkan orang lain untuk menuntut ilmu agama. Bangun tempatnya, kirimkan berasnya, belikan Qurannya, apa saja Pak. Ambil bagian dalam usaha kita untuk mengembangkan, untuk membacakan ayat-ayat Allah di muka bumi ini. Maka insya Allah bersama Al-Quran kita akan mulia. Bapak Ibu rahimakumullah, di dalam surah Fatir, surah ke-35 ayat yang ke-32, Allah itu menyampaikan, memberikan pesan bahwa Al-Quran itu diwariskan kepada orang-orang terbaik. Ayo Pak, ayo Ibu bayangkan. Ini yang mengatakannya langsung Allah sendiri. Kata Allah, "Summa awrasnal kitab alladzina istafayna min ibadina." Summa awrasnal kitab, kemudian kata Allah, kami wariskan kitab Al-Quran itu alladzina istafayna min ibadina, kepada orang-orang terbaik, kepada hamba-hamba pilihan kami. Dari sekian banyak hamba Allah, Allah memilih hamba-hamba yang terbaik untuk diwariskan Al-Quran. Bukan main-main Pak. Ini berarti orang yang mau dekat dengan Quran itu berarti dia adalah orang pilihan Allah. Makanya dorong anak-anak kita Pak, anak-anak cucu-cucu suruh tuh baca Quran dari kecil, suruh menghafal Quran dari kecil. Bukan kurang Pak, keluarga kami Pak ya, bukannya bangga, tapi ini Pak Hadis bin Nikmah. Tamat TK tuh hafal 3 juz Pak. Usia 6 tahun tuh sudah hafal 3 juz Quran. Kemarin yang mewakili Kalimantan Selatan ini ikut Hafiz Indonesia Jakarta, itu dari TK sekolah kami, alumni dari TK kami. Mewakili Kalimantan Selatan ikut Hafiz Quran di Jakarta. Itu alumni dari sekolah TK kami, anak dari sekolah TK kami. Karena ada program setahun 1 juz. Jadi menghafal Qurannya itu setahun 1 juz. Jadi kalau TK 3 tahun dan usia 3 tahun, usia 6 tahun Pak, sudah ada yang hafal 3 juz Quran. Kalau juz 30 itu insya Allah hafal semua sudah. Tamat TK itu juz 30 hafal semua. Padahal tamat TK. Nah, coba bayangkan sama kita. Berapa umur kita? Sudah hafal belum juz 30? Bayangkan Pak. Jangankan 30 juz 30 aja. Apa kita tidak malu Pak? Anak TK 6 tahun hafal 3 juz. Kalau pun kada percaya, datang kepada ulun.
turun ke jabatan Basit, boleh kiri, masuk komplek Agra Budi sana, dekat pengajian Guru Bahid. Nah situ sekolahnya ada. Itu tamat TK tuh sudah hafal 3 juz. Alhamdulillah. Tamat SD Pak, ada yang hafal 30 juz ada. Ada yang mampu 30 juz tamat SD ada. Ada yang 10 juz, ada yang 15 juz tamat SD Pak. Kalau tamat SMP hafal 30 juz. Apalagi yang SMA-nya sudah mulai dia paham dengan Al-Quran, menghafal nomor ayat, posisi letak dan sebagainya. Nah, karena ini Pak, perjuangan kita ini memuliakan umat Rasulullah ini dengan Al-Quran. Kata Allah, Quran itu diwariskan kepada orang-orang yang terbaik dari hamba-hamba kami. Summa awrasnal kitab alladzina istafayna min ibadina faminhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khairat biiznillah dzalika huwal fadlul kabir. Namun saya kata Allah, ketika Al-Quran itu mau diwariskan, ada orang-orang yang zalimun li nafsihi. Ini kelompok pertama. Ada orang yang masa bodoh, tidak mau tahu dengan Quran. Masya Allah, bapak-bapak jangan masa bodoh sama Quran. Banyak umat Islam ini, mohon maaf, jangan tersinggung, mohon maaf, supaya terbuka hati. Banyak umat Islam ini yang sudah usia tua belum bisa mengaji, banyak baik. Banyak sekali. Banyak. Ulun ini bertemu banyak sudah, tidak bisa baca Quran Pak. Usia 50 tahun, 60 tahun ini belum bisa baca Quran ada. Ulun setiap hari Rabu, setiap subuh Rabu, subuh Sabtu itu ngajar mengaji di Masjid Asad, di masjid di sana. Siapa muridnya Pak? Rata-rata pensiun semua sudah. Muridnya itu pensiunan semua dah. Orang-orang yang usianya 60 ke atas, ada yang 70 lebih ada, baru belajar Quran Pak. Alhamdulillah, dari tadi tidak bisa baca sampai lancar mengaji. Semangat bapak-bapak Pak, bapak-bapak tua, kai-kai, semangat belajar. Ulun bilang ini TK juga. Kalau di TK kan taman kanak-kanak, nah, kalau itu jalur taman kai-kai. Nah, mulai jadi kai-kai semua. Ini namanya TK juga jalur taman kai-kai. Ketawaan Pak. Tapi kalau anda bergabung boleh di masjid di sana. Setiap subuh Rabu, subuh Sabtu. Itu orang tua Pak. Alhamdulillah ini mau belajar nih, mau belajar. Banyak yang tidak mau belajar Pak, karena malu ketahuan. Sudah tua belum bisa mengaji, banyak. Nah, jangan sampai Pak kita ini menghadap Allah ya, menghadap Allah dalam keadaan belum bisa baca Quran. Jangan sampai. Belajar. Kalau memang merasa belum bisa mengaji, belajar Pak. Masih punya umur, masih punya kesempatan, baca Quran. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Ini hadis sahih. Hadis sahih. Baca Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah, sungguh Quran itu akan datang pada hari kiamat syafi'an, memberikan syafaat. Jadi kalau orang tidak bisa mengaji, kayak apa dapat syafaat dari Quran? Kalau tidak bisa mengaji, kalau tidak pernah baca Quran, kayak apa nak mendapatkan syafaat? Baca Quran, karena Quran itu datang hari kiamat syafi'an, memberikan syafaat li ashabi, dan menjadi sahabat kita dalam kubur. Orang kalau rajak mengaji Quran Pak, sering membaca Quran dalam kubur itu insya Allah tenang, tentram, damai, bahagia, harum, wangi, luas kuburannya kalau orang baca Quran. Karena Quran itu cahaya. Quran itu cahaya, terang kuburan orang yang mengaji itu. Orang yang rancak baca Quran, terang kuburnya. Dan kasihan orang yang selama hidup tidak pernah membaca Quran. Nauzubillah. Ayo Pak, jangan jadi orang yang zalim. Karena Allah sudah mengingatkan, jangan sampai ketika Quran mau diwariskan, ada orang-orang yang kata Allah, zalimul nafsi, dia masa bodoh, zalim, zulumat, gelap, kada tahu apa-apa tentang Quran. Kada tahu apa-apa tentang Al-Quran. Yang akan paham, baca aja kada mau. Yang lebih bahaya lagi Pak, jangan cuma baca, mendengarnya kita kada hakun. Ada orang tuh kalau dengan Quran marahnya. Misalnya pas belum puasa, kalau ada orang tadarusan masjid, kamu punya datang masjid, hei jangan keras suara, terganggu kami di rumahnya. Ada model kayak itu tuh orang tuh. Ada Pak ya. Ada ketujuh dengan Quran nih, sakit telingaku nih ngajar. Nah bayangkan Pak, kalau dengar lagu dangdutnya ketujuhnya, tapi dengarkan Qurannya kadang suka. Na'udzubillah. Ini namanya orang yang Allah katakan zalimul nafsi, orang zalim. Atau jangan jadi kelompok yang kedua, muqtasid, pertengahan. Tapi yang muqtasid ini tetap dapat rahmat Allah. Kadang-kadang membaca, kadang-kadang kada. Nah, ini namanya muqtasid, tengah-tengah.
tapi masih bagus nih, masih tetap dapat rahmat Allah, masih mau membaca, masih mau belajar, muktasib. Yang ketiga kita harapkan sabiqu bil khairat biiznillah, orang-orang yang terdepan di dalam urusan kebaikan, terdepan dia. Jadi kalau urusan belajar Quran ini cepatnya. Begitu dibuat program, misalnya Masjid Ami Abdullah buat program, ayo kita buat pelajaran Quran, gagasan bapak-bapak, cepat ikut daftar 4. Kata Allah, dzalika huwal fadlul kabir, yang demikian itu adalah keutamaan yang besar yang Allah berikan kepada orang-orang yang punya semangat mau belajar Al-Quran, punya semangat untuk dekat dengan Al-Quran. Allah akan muliakan orang yang bersama Quran, sebaliknya Allah akan hinakan orang yang mengabaikan Al-Quran. Ayo Bapak Ibu ambil bagian, kalau bisa menghafal alhamdulillah, kalau tidak bisa tadi jar ulun, ikut mudahkan orang lain untuk menghafal Quran dengan tenaga, dengan pikiran, dengan biaya, dengan mengirimkan material dan sebagainya. Apa yang bisa kita lakukan untuk memuliakan orang lain menghafal Al-Quran ini, maka kita akan menjadi orang yang dimuliakan oleh Allah. Ini janji Allah, ini Rasulullah menyajikan bersama Al-Quran kita akan dimuliakan oleh Allah. Ini adalah bulan Rabiul Awal, bulan lahirnya Rasulullah. Ini sudah mulai di mana-mana semarak orang memperingati lahirnya Rasulullah sebagai ekspresi rasa cinta. Ada yang menyampaikan gitu kan, banyak menyampaikan ceramah. Abu Lahab itu diringankan hukumnya di setiap tanggal 12 Rabiul Awal ketika Rasul lahir. Kenapa? Dia gembira dengan kelahiran Rasulullah. Maka kita pun umatnya pantas juga gembira dengan lahirnya Rasulullah sebagai ekspresi rasa cinta. Tapi siapakah sesungguhnya orang yang cinta Allah, cinta Rasul ini? Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, sahabat Rasul, mengatakan tanda seseorang itu cinta kepada Allah, tanda seseorang cinta kepada Rasulullah, dia cinta kepada Al-Quran. Itu tandanya Pak. Orang kalau cinta sama Allah, cinta Rasul, dia cinta dengan Al-Quran. Hari-harinya tidak mau lepas dari Quran. Setiap hari baca Quran tuh jangan seminggu sekali, setiap hari baca Quran. Baca Quran setiap hari. Allah akan muliakan orang yang bersama dengan Al-Quran. Setiap hari baca Quran. Orang yang cinta Allah, cinta Rasul itu cinta kepada Quran. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Surah Ali Imran, surah yang ketiga, ayat yang ke-31. Qul in kuntum tuhibbunallah, katakanlah jika engkau cinta kepada Allah, fattabi'uni, maka ikuti aku, kata Rasulullah. Kalau kau cinta sama Allah, kata Rasul, ikuti aku. Bagaimana mengikuti Rasulullah ini? Ikuti petunjuknya, ikuti petunjuk yang dibawa oleh Rasulullah, Al-Quran dan Sunnah Rasulullah. Itu dia. Ikuti aku, maksudnya ikuti mana? Ikuti Al-Quran, ikuti Sunnah Rasulullah, maka kita akan menjadi orang yang dicintai oleh Allah. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Fattabi'uni yuhibbukumullah. Siapa yang mencintai Allah dan mengikuti Rasulullah, maka Allah berbalik akan mencintai dirinya. Rasul akan berbalik mencintai kita umatnya yang mencintai Al-Quran dan menjalankan sunnah Rasulullah. Yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan menghapuskan dosa-dosa kita semuanya. Jadi Quran itu Pak, itu menghapus dosa. Setiap ayat, bahkan setiap huruf yang kita baca, itu menggugurkan dosa-dosa kita. Quran itu luar biasa sekali. Rugi kalau kada mengaji baca Quran, rugi. Kita usahakan saban hari mengaji Quran. Kalau bisa 1 juz sehari, alhamdulillah, bagus. 1 juz 1 hari. Kalau kada mampu 1 juz, ya setengah juz 1 hari. Kada mampu juga, ya 1 lembar 1 hari. Kalau kada mampu juga 1 halaman, 1 kaca aja Pak. Habis sholat subuh itu nak baca 1 halaman, baru aktivitas. Masa 1 halaman kada kawa, kelewatan banar. Kalau sudah 1 halaman pun kada mau dibaca, kelewatan banar. Sehari segini aja kada mau. Kayak apa lagi nih? Segini aja tidak mau, Masya Allah. 1 halaman Pak. 1 juz itu 20 halaman. Jadi kalau kita 1 halaman, 20 hari 1 juz.
20 hari 1 juz dapat kita. Setiap 20 hari kita menghatamkan 1 juz Quran. Minimal sehalaman sehari. Jangan sampai kita kadang baca sama sekali. 1 halaman lah. 1 ayat Bang, boleh aja Bang 1 ayat, tapi kan sedikit mana 1 ayat itu? Yasin, 1 ayat sudah. Alif Lam Mim, 1 ayat sudah. Jangan 1 ayat lah. Usahakan minimal itu 1 kaca atau 1 halaman kita baca Quran setiap hari. Alhamdulillah kalau bisa 1 juz Pak. Usahakan 1 juz 1 hari. Masya Allah. Sahabat Rasulullah itu ada yang per 5 hari hatam 30 juz, ada yang per minggu hatam 30 juz, ada yang per bulan hatam 30 juz. Lomba-lomba Pak baca Quran. Nah, kita jangan sampai jarang mengaji Quran ini, jarang. Jadi penyakit umat Rasulullah zaman sekarang begitu dia. Sholat, berbuat baik, tapi mengaji ini jarang. Itu dari hasil penelitian ulun bertahun-tahun. Dan ulunnya ngajak Quran tak, mulai mengajar dari usia dini sampai usia senja itu diajar. Jadi dari pengalaman mengajar, perhatikan umat Islam ini sholat sudah banyak yang sudah sholat nih, tapi yang mengaji ini jarang. Nah, coba dengan apa yang sampaikan ini menjadi motivasi kita semua untuk rajin-rajin membaca Al-Quran. Insya Allah orang yang bersama Al-Quran dimuliakan oleh Allah dan dicintai oleh Rasulullah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.